Bismillah guys, jumpa lagi dengan saya Johan Rapper. Kita coba untuk buat podcast sambil dengar kajian dari Al Ustadz Khalid Basalama ya mengenai eh, seseorang yang menyuruh berbuat kebaikan, tetapi orang yang menyuruhnya sendiri tidak melakukan itu. Gimana coba? Menyuruh orang untuk berbuat baik tanpa mempraktekannya sendiri bisa dilihat sebagai perilaku yang tidak konsisten, guys. Atau bahkan hipokritis. Ketika seseorang memberi saran atau perintah kepada orang lain untuk berbuat baik, tetapi tidak mengikuti apa yang mereka katakan, hal ini dapat menimbulkan ketidakpercayaan, guys, dan ketidakpatuhan. Seorang yang mengajak orang lain untuk berbuat baik seharusnya memperlihatkan teladan dan konsistensi dalam perilaku mereka sendiri. Mungkin bagi banyak orang, kejujuran, konsistensi, dan integritas merupakan nilai-nilai penting yang harus dijunjung tinggi. Ketika seseorang tidak mengikuti pengarahan mereka sendiri, ini dapat merusak reputasi dan kepercayaan orang lain terhadap mereka. Di sisi lain, ketika seseorang mengikuti apa yang mereka ajarkan dan memberikan contoh yang baik, ini dapat memperkuat dampak dan efektivitas pesan mereka. Jadi, jika Anda ingin mempengaruhi orang lain untuk berbuat baik, penting untuk pertama-tama menerapkan hal tersebut dalam kehidupan Anda sendiri. Dengan melakukan itu, Anda dapat menjadi contoh yang ditinggikan dan mendukung fungsi sosial yang positif. Dengan kata lain, praktik yang konsisten dengan ajaran yang kita sampaikan dapat memberikan dampak yang lebih kuat dibandingkan dengan sekedar mengeluarkan kata-kata saja tanpa diikuti oleh tindakan kita sendiri. Tentunya setiap orang memiliki kesempatan untuk tumbuh dan belajar. Jika seseorang menyadari bahwa mereka telah memberi saran kepada orang lain tanpa mengikuti pesan mereka sendiri, mereka dapat menggunakan kesempatan ini sebagai momen untuk introspeksi dan perubahan. Ini adalah kesempatan untuk bertindak dan belajar dari kesalahan sebelumnya, serta untuk memperbaiki perilaku agar lebih konsisten dengan nilai-nilai yang mereka ajarkan atau mereka anjurkan. Seringkali pengalaman menyakiti hati dapat memberi peluang bagi seseorang untuk tumbuh dan mendorong mereka untuk membuat perubahan positif dalam hidup mereka. Jadi, kesimpulannya bagaimana, guys? Menyuruh orang lain untuk berbuat baik sambil tidak melakukannya sendiri bisa dilihat sebagai perilaku yang tidak konsisten dan kurang efektif. Tetapi setiap orang memiliki kesempatan untuk belajar dan tumbuh. Dari kesadaran akan hal ini dapat menjadi titik awal untuk perubahan positif dalam diri sendiri serta pengaruh yang lebih kuat terhadap orang lain. Jadi kita bisa menjadi pemimpin yang baik. Jadi kalau menyuruh, kita sendiri harus buat contoh dulu sebelumnya. Nah, kita simak ya ulasan dari Al Ustadz Khalid Basalama mengenai menyuruh berbuat kebaikan, tetapi kita tidak melakukan hal itu. Kita simak, guys. Penting. Nabi Sulaiman alaihissalam dan membenci beliau adalah para pendeta Yahudi pada saat itu. Bahkan pemimpin pendeta mereka itu memakai jasa dukun, ya, penyihir justru untuk membunuh Nabi Sulaiman alaihissalam. Tapi dia tidak berhasil. Yang jadi korban pada saat itu kalau tidak salah adalah istri Sulaiman alaihissalam. Tetapi di sini kita lihat bagaimana Allah SWT menegur mereka. Dan ayat ini kena turun disebutkan dalam Al-Quran, maka dia berlaku juga hukumnya kepada kita. Ya, siapapun yang
menyuruh pada kebaikan tapi tidak melakukannya dan melarang kemungkaran tapi justru dia melakukan, maka kena ancaman ayat ini. Dalil yang kedua surah As-Saff ayat 2 sampai ayat 3 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun, kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Wahai orang-orang beriman, mengapa kalian mengatakan apa yang tidak kalian kerjakan? Amat besar kebencian di sisi Allah jika kalian mengatakan apa-apa yang tidak kalian kerjakan. Ya. Dari sini kita seharusnya menjadi praktisi, baru kemudian kita mengajarkannya kepada orang lain. Juga diambil dari firman Allah Subhanahu wa taala tentang Nabi Syuaib alaihissalam dalam surah Hud ayat 88. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma uridu an ukhalifakum ila ma anhaakum an. Dan aku tidak berkehendak menyalahi kalian dengan mengerjakan apa yang aku larang. Dalam arti kata di sini, Nabi Syuaib alaihissalam mengatakan, kalau aku larang kalian berbuat ini, aku pasti akan meninggalkan. Dan kalau aku suruh kalian ini, aku pasti akan melakukan. Dan itu ciri orang-orang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, hadis pertama dalam bab kita ini adalah hadis nomor 203. Saya akan bacakan seperti biasa dari Abu Zaid, Usama bin Zaid bin Haritha radhiyallahu anhuma. Beliau berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yu'ta bir-rajuli yaumal qiyamati fayulqa fin-nar, fatandaliku aktabu batnih, fayaduru biha kama yaduru al-himaru fir-raha, fayajtami'u ilayhi ahlun nari fayaqulun, ya fulan, ma laka? Alam takun ta'muru bil ma'rufi wa tanha 'anil munkar?" Fayaqul, "Bala, kuntu amuru bil ma'rufi wa la ati wa anha 'anil munkar wa ati." Hadis ini riwayat Bukhari Muslim. Seseorang laki-laki didatangkan pada hari kiamat, dia akan dilemparkan ke dalam neraka. Maka keluarlah usus-usus perutnya, lalu dia berputar mengelilingi ususnya sendiri bagaikan keledai yang berputar-putar di sekitar tambatannya. Maka para penghuni neraka mengerumuninya. Mereka berkata, "Wahai fulan, mengapa kamu ini? Bukankah kamu dahulu sering memerintahkan kebaikan dan melarang kemungkaran?" Maka dia menjawab, "Benar, saya dulu memerintahkan yang baik, tapi saya sendiri tidak melakukannya. Dan saya melarang yang mungkar, tapi saya sendiri melakukannya." Jadi hadis ini sangat jelas tentunya. Saya pernah mendapatkan sebuah kisah. Ini tentu terjadi bukan di negara kita ya. Allahu a'lam di kita ada tidak, tapi dinukil ada salah satu dai di wilayah Mesir pada saat itu. Dia berceramah tentang sedekah dan retorika dia sangat bagus sehingga membuat orang berbekas, orang jadi mau sedekah, banyak yang menangis gitu. Termasuk yang hadir adalah anaknya sendiri. Pada saat dia pulang ke rumah, dia temukan anaknya lagi ngumpulin barang-barangnya. Terus ditanya sama dia, "Kenapa? Apa yang kau lakukan?" Dia bilang, "Saya ingin bersedekah. Tadi kan ayah nasihatin kami untuk sedekah." Maka jawaban ayahnya, "Itu buat mereka, bukan buat kita." Maksudnya itu kita suruh mereka, tapi kalau kita nggak usah. Ada orang begitu subhanallah, dia jadikan agama ini sebagai profesinya saja. Bagaimana dia mengumpulkan uang dari situ, sehingga dia nggak peduli apakah dia lakukan atau tidak. Dan ini masuk dalam ancaman ini. Ya. Keberkahan ilmu itu teman-teman pada saat kita praktikkan. Bahkan subhanallah para praktisi ilmu agama ini, kalau dia praktikkan dalam hidupnya, maka biar kita tidak ngomong, itu sudah bisa jadi dakwah. Bisa jadi dakwah. Misal, Bapak Ibu rutin puasa Senin Kamis. Rutin kita puasa saja. Walaupun kita tidak ceritakan ke orang, kadang-kadang mungkin ada orang yang mau jamu kita, tapi dia tahu kita puasa. Mungkin menjadi penyebab hidayahnya. Malah dia jadi bertanya, "Kenapa puasa ya?" Atau mungkin dia baca, "Apa ini orang kok puasa Senin Kamis, kenapa?" Dibaca, lalu kemudian dapat petunjuk. Sering kali terjadi begitu. Ya. Apa yang kita lakukan itu Allah berikan keberkahan sehingga menjadi contoh bagi orang. Bahkan orang-orang yang suka menyuruh kepada kebaikan dan melarang kemungkaran, kata ulama, di dunia selama dia hidup Allah perlihatkan banyak yang ikut dengan dia, mencontohi dia. Setelah dia meninggal akan dinukil kisah-kisahnya. Makanya kita temukan banyak sekali kisah orang-orang soleh yang sampai kepada kita sekarang. Bahkan kisah para sahabat yang sangat masyhur
Ya, bagaimana kedermawanan Abu Bakar, bagaimana kedermawanan Utsman, bagaimana kedermawanan Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Ubadah yang sangat luar biasa gitu. Bahkan setiap kali saya bimbing umrah, saya selalu tunjukkan di Madinah itu ada satu building belum selesai pembangunannya di masjid belakang, paling belakang di Masjid Nabawi, paling pojok dekat jalan raya. Itu ditulis besar-besar pelang namanya. Building ini, hotel ini punyanya Utsman bin Affan. Utsman bin Affan sudah meninggal 1000 tahun yang lalu, 1400 tahun yang lalu, gitu kan. Beliau meninggal di tahun 37 Hijriah, 36-37 Hijriah. Sekarang sudah 1441, gitu kan. 1400 tahun lebih sudah meninggal. Tapi ada buildingnya, bagaimana bisa transaksi? Apakah anak cucunya yang lakukan? Ternyata tidak. Ya, saya sudah pernah sampaikan kisahnya, saya ingatkan kembali. Di zaman Nabi SAW, pernah Nabi SAW memerintahkan siapa yang membeli sumur dari seorang Yahudi yang pada saat itu tidak mau memberikan airnya kepada umat Islam, maka dijamin surga baginya. Utsman datang nawar, tanya Yahudi, "Hai Yahudi, saya mau beli sumurmu." Dia sebutin harga nggak masuk akal, 20.000 dinar. Ya kalau rupiah sekarang 6 miliar. Nggak ada sumur seharga itu. Tapi Utsman tidak nawar, langsung dibayar. Setelah dibayar sama dia, langsung Utsman mengatakan seteguk pun belum diminum sama air tersebut, padahal dia butuh, dia juga haus. Umat Islam waktu itu butuh dan untuk bawa bekal ke medan perang. Waktu itu mau perang Tabuk kalau saya salah. Maka beliau mengatakan, mulai hari ini wakaf. Bukan cuma sumur itu, sekitar sumur itu juga ada banyak pohon-pohon kurma, gitu kan. Yang pohon kurma itu semua diwakafin. Dan subhanallah, saking berkahnya dan ikhlasnya niat beliau pada saat itu, di zaman Nabi SAW sampai meninggal, Utsman tetap urus kebunnya. Zaman Abu Bakar, zaman Umar, zaman beliau, pada saat beliau meninggal, Ali bin Abi Thalib memasukkan itu dalam program pemerintah. Maka kebun Utsman diurus oleh pemerintah pada saat itu. Hasilnya disedekahkan untuk Utsman bin Affan. Maka datang khilafah Umayyah, ya, dari tahun 40 sampai 132 Hijriah, itu semuanya menjalankan itu, turun-temurun. Allah buat mereka punya rasa peduli. Diuruslah kebun tersebut. Datang setelahnya Abbasiyah sampai 656 Hijriah juga sama. Sampai hari ini kerajaan Saudi masih mengurus kebun itu. Ya, kalau Bapak Ibu lagi haji atau umrah bisa bilang, saya mau lihat kebunnya Utsman bin Affan. Ada kebunnya. Pohon-pohon kurmanya dari zaman dulu. Ya, berbuah. Dan juga sumurnya masih ada. Saya pernah lewat di sumur itu. Salah satu teman saya dari Madinah mengatakan, ini sumurnya Utsman bin Affan. Yang dari dulu tuh, mungkin sumur kalau sudah 1000 tahun udah kering gitu. Ini subhanallah airnya masih ada dan masih jernih. Maka dari hasil kebun itu, pemerintah Saudi bukakan rekening atas nama Utsman bin Affan. Kemudian beliau pun dibelikan tanah sekarang oleh pemerintah Saudi dari uang itu sebagai program pemerintah. Dibangunin hotel, hasilnya juga kembali ke rekening dia lagi. Padahal Allah sudah meninggal. Bagaimana Allah menjadikan itu keberkahan, ya, keberkahan yang luar biasa. Jadi praktek-praktek amaliyah ini, itu baik kita sampaikan kepada orang atau tidak, itu dengan sendirinya Allah berkahi dan menjadi dakwah bagi orang lain. Dan sebaliknya, kalau seandainya itu diikuti dengan riya, diikuti dengan orang yang dipuji dan yang sejenisnya, maka otomatis akan hilang. Makanya Imam Malik rahimahullah, salah dari 4 imam madhab, menulis kitab Muwatta, buku beliau. Dan kitab Muwatta ini sekarang sampai zaman kita menjadi salah satu referensi utama hadis. Ada 9 buku hadis yang dijadikan referensi utama. Ya, Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Nabi Dawud, Tirmidzi, Ibnu Majah, An-Nasai, Sunan Darimi, Muwatta Imam Malik dan Musnad Imam Ahmad. Muwatta Imam Malik ini, itu di zaman beliau tulis. Sekarang mungkin kalau dalam bahasa Arab ada 2 jilidan. Atau biasa kalau agak tebal 1 jilid. Sudah terjemahkan bahasa Indonesia juga. Buku ini termasuk salah satu dari 9 buku rujukan hadis dunia umat Islam. Itu beliau tulis pakai tangannya pada zaman itu. Waktu beliau tulis dan beliau kasih nama Muwatta, hampir mayoritas orang-orang yang dianggap ulama di zaman beliau juga ikut-ikutan tulis buku sama dikasih nama Muwatta. Sampai murid-muridnya Imam Malik mengatakan, wahai Imam, orang-orang yang sederajat dengan anda, maksudnya kalangan para ulama, berlumba-lumba juga nulis buku karena anda tulis buku. Dan dikasih nama Muwatta juga. Jawaban Imam Malik satu kalimat. Beliau mengatakan, maka lillahi fahuwa baq. Semua yang karena Allah pasti kekal. Subhanallah, sampai hari ini semua Muwatta yang lain hilang, cuma Muwatta beliau yang tertinggal dan menjadi rujukan umat Islam. Jadi keikhlasan itu akan membawa pada hasil.
Ya, apalagi beliau adalah seorang praktisi. Kita akan masuk ke bab baru, bab 25, bab perintah menunaikan amanah. Jadi tadi itu tentang amar ma'ruf, sebuah hadis saja rupanya yang diangkat oleh Imam Nawawi. Tapi kita ambil pelajaran dulu dari hadis itu ya. Oh ya, saya belum bedah hadis ini ya. Potongan pertama hadis, seorang laki-laki didatangkan pada hari kiamat, dia dilemparkan ke dalam neraka, maka keluarlah usus perutnya. Ini menggambarkan tentang siksaan yang akan ditimpahkan kepada orang yang akan disebutkan nanti ya, sebab daripada perbuatannya. Lalu dia berputar mengelilinginya, nyanya kembali kepada usus dia sendiri. Jadi dia tuh ususnya kemudian dia mutar-mutar. Karena di neraka orang tidak mati. Jadi walaupun anggota tubuhnya pada copot, itu nggak mati. Nggak ada kematian, mati cuma satu kali saja. Orang masuk ke neraka itu akan menyesal abadi, orang yang masuk surga akan senang abadi. Hadits Bukhari berhubungan dengan masalah itu. Yang kata Nabi SAW nanti akan ada penyeru dari malaikat yang berteriak dan terdengar suaranya oleh seluruh ahli surga, seluruh ahli neraka. Sambil berkata, wahai ahli surga, maka mereka semua melihat ke arah suara itu dengan penuh kecemasan. Ini ada apa nih? Jangan sampai disuruh keluar dari surga. Kemudian ahli neraka juga dipanggil, wahai penghuni neraka. Maka mereka semua menghadap ke sana, ke suara itu, dan mereka bisa melihatnya. Sementara mereka penuh kecemasan, khawatir siksanya ditambah. Maka malaikat mengatakan atau mendatangkan seekor domba, lalu mengatakan, bukankah kalian mengenal ini? Atau kalian kenal gak ini? Mereka mengatakan, iya. Lalu mereka semua serentak ahli surga neraka mengatakan itu adalah maut, kematian. Allah jadikan perumpamaan seperti domba. Maka disembelihlah domba tersebut. Kemudian penyeru dari malaikat mengatakan, wahai ahli surga, bahagialah selamanya karena tidak ada mati lagi mulai hari ini. Dan wahai penghuni neraka, sengsaralah kalian dan celakalah karena tidak ada kematian mulai hari ini. Orang kan kalau disiksa dan ada fase mati, maka otomatis berhenti sejenak siksaannya. Kalau orang mati biar dicungkil matanya, dipotong tangannya, maka tidak akan rasa sakit apa-apa. Tapi di neraka tidak ada kematian, maka ini sebuah siksaan yang luar biasa. Makanya dikatakan dalam hadits ini, ususnya keluar tapi nggak mati. Dia muter-muter di situ, ya, ususnya sendiri. Ini sebuah siksaan. Terus dikatakan potongan selanjutnya hadits, maka penghuni neraka mengurumuninya. Ini berarti ada interaksi antara satu sama yang lainnya. Ya. Allah Subhanahu Wa Taala dengan hikmahnya memberikan kesempatan mereka pada saat itu untuk bertanya kepada orang ini sebagai pelajaran. Walaupun sebenarnya mereka tersibukkan dengan siksaan yang Allah siapkan. Pertanyaannya jelas, wahai fulan, mengapa kamu ini? Bukankah kamu dahulu sering memerintahkan kebaikan dan melarang kemungkaran? Berarti yang sedang jadi target sini seorang dai atau seorang alim, sibuk tiap hari ngajarin orang. Kalian harus begini, kalian harus begini, tapi dia bukan praktisi, ya. Malah dia langgar sendiri, ya. Maka dia pun menjawab, benar, saya dulu memerintahkan yang baik, tapi saya sendiri tidak melakukannya, dan saya melarang yang mungkar, tapi saya sendiri melakukannya. Dan ini gabungan atau penutupan hadis, gabungan penjelasan tentang potongan pertama hadis kenapa dia disiksa. Alhamdulillah, Masya Allah, tabarakallah guys. Setelah kita simak penjelasan yang lebih rinci dari Al-Ustadz Khalid Basalamah ya, yang selama sekitar kurang lebih 1/4 jam. Jadi kita tahu bagaimana atau paparan yang dijadikan tema kajian tersebut menyuruh orang melakukan kebaikan tetapi kitanya atau diri sendiri tidak melakukannya. Nah, semoga menjadi ibrah dan bermanfaat untuk guys semua ya. Dan jangan lupa channel Dua Undercover-nya sekarang mencoba untuk belajar podcast. Semoga bisa bermanfaat dan bisa mengedukasi, menginspirasi, dan kita minta untuk supportnya guys. See you next vlog, see you next kajian, dan jangan lupa subscribe, like, share, komen, dan tombol notifikasinya jangan dicilat guys, tapi dipijit. Wassalam.